Halo Sobat MHI dan Sobat Karir Kelas. Nah, hari ini kita ketemu lagi membahas satu topik yang memang sebenarnya waktu baca tuh bikin emosi ya. Kenapa? Karena mengkomennya itu di feed aku mengenai bullying. Jadi kalimatnya tuh sebenarnya adalah trauma yang tidak selesai dari masa lalu. Cuman sebenarnya di topik itu tuh kita membahas tentang bagaimana dampak seseorang yang mendapatkan proses bullying di masa lalunya, dan ternyata kalau kita amatin proses bullying ini sangat berdampak loh terhadap kehidupan kita saat kita dewasa. Jadi cukup banyak nih di praktek klinis, ataupun di klien-klien mental health, ataupun ketika aku lagi melakukan proses konseling terhadap teman-teman dari karir kelas, ternyata banyak yang punya riwayat mengenai bullying atau perundungan. Nah, itu beraneka ragam tuh, dari mulai bullying secara fisik, secara verbal, secara emosional, dan itu seperti potongan-potongan film yang terus berputar dalam otak mereka. Nah, ketika aku menyuarakan seperti itu, sangat-sangat terlihat jelas siapa yang pernah menjadi korban dan siapa ternyata mungkin yang nggak pernah mengalami kasus bullying itu sendiri atau bahkan pelakunya. Karena cara mereka menyampaikan, cara mereka berempati terhadap isi konten, cara mereka bisa klik atau misalnya merasa satu vibe, itu akan sangat terlihat di mana posisi Anda berdiri. Nah, kita bahas singkat ya. Jadi, perundungan ini adalah hal yang tidak pernah usai gitu ya. Dari bahkan sebelum aku menjadi psikiater sampai sekarang sudah selesai menjadi psikiater dan melanjutkan studi, aku tuh banyak sekali menemukan klien-klien yang sebenarnya secara kerja tidak masalah, kehidupan dewasa mereka juga tidak masalah, tapi ada poin-poin yang men-trigger. Nah, poin-poin itu apa sih? Yang pertama adalah poin-poin perasaan tidak pernah cukup baik. Nah, itu yang berdampak mungkin teman-teman kalau ketemu istilah people pleaser atau orang yang selalu ingin menunjukkan effort lebih, teman-teman yang selalu merasa apa yang diberikan itu tidak pernah cukup, teman-teman yang merasa bahwa apapun yang saya lakukan itu mungkin kurang. Nah, biasanya itu adalah pola-pola dari rejection, penolakan atau pengabaian yang kita dapatkan ketika kita masa kanak ataupun masa remaja. Yang kedua, hal yang kita sering lihat adalah orang-orang yang selalu insecure dengan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang rasa percaya dirinya sangat rendah, ketika disuruh maju dia tidak berani, ketika mendapatkan pujian bahkan dia tidak merasa dirinya layak mendapatkan pujian. Kalau dia mendapatkan posisi hari ini itu bukan karena dia layak, karena dia sudah berjuang, tapi di otak dia akan berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan saja. Padahal mungkin ketika dia mencapai titik hari ini, itu adalah proses-proses yang dia perjuangkan dengan luar biasa, ada air mata, ada keringat, yang memang mereka keluarkan untuk sampai di titik hari ini. Lalu yang ketiga biasanya penuh dengan proses self-loathing atau yang kita sebut perilaku-perilaku membenci diri sendiri, merasa ada yang kurang. Padahal mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, orang ini sempurna banget, orang ini keren banget, orang ini ciamik banget. Ya, biasanya nih kalau misalnya udah bertemu dengan orang-orang yang pernah ada riwayat bullying sebelumnya, dia nggak pernah merasa secure, dia nggak pernah merasa aman, ayawe kurang nak gitu ya. Jadi merasa, ih kayaknya enggak deh, enggak aku banget deh ini gitu ya. Dan biasanya sering sekali mudah merasa malu tanpa alasan yang jelas gitu ya. Jadi dia mudah gugup, dia merasa takut untuk dinilai orang lain, dia merasa takut salah, sehingga kadang muncul proses-proses yang sepertinya clumsy ya, dia menjadi ceroboh, dia menjadi cemasan, dia sulit untuk ngomong, bahkan ada beberapa pasien yang menjadi gagap ketika bertemu dengan orang lain. Jadi kalau tadi kamu menemukan beberapa akar-akar masa lalu yang tidak baik-baik aja, terkait dengan luka-luka masa lalu, baik itu rejection, penolakan, atau pengabaian, atau proses justru ketika kamu mengalami bullying, kamu mendapatkan perilaku yang selalu disalahkan, dipermalukan, apapun yang kamu lakukan itu selalu menjadi bahan olok-olok dari orang lain, atau justru kamu merasa bersalah karena dikit-dikit disalahin, dikit-dikit dianggap kurang, merasa bahwa kamu tidak pernah cukup baik, artinya kamu harus mencari pertolongan ya guys, karena sebenarnya posisi ini tuh bisa diperbaikin, kondisi ini tuh bisa dioptimalkan lagi. Tapi bagaimana kita melakukan restrukturisasi kognitif atau kita mengurangi pikiran-pikiran negatif yang memang mengganggu. Nah, orang-orang sekitarnya jangan juga nih kerajenan cangkem, ngomongnya lebay ya, atau ngomongnya, ih kayak gitu mah udah aja ikhlasin. Ya iya, lamun kamu tengah rasakeun mah moal bisa ngikhlaskeun aku maha gitu ya. Jadi kadang tuh suka orang tuh ya ngasih komentar, ngasih masukan, udah teh dia nggak pernah ngerasain, tapi lamun ngasih solusi bukan solusi yang solutif juga
gitu ya. Jadi hati-hati kepada siapa kamu bercerita. Dan kalau nggak pernah ngerasain dan nggak pernah tahu ada di titik ini, nggak usah komentar. Karena mengerikan sekali loh. Kenapa? Proses bullying ini sangat-sangat menakutkan karena proses yang sangat terroring buat manusianya. Manusia yang mengalami merasa terroring, merasa takut, merasa terancam, merasa eksistensinya atau keberadaannya itu tidak cukup baik, sehingga akhirnya dia merasa kurang terus gitu ya. Jadi hati-hati ketika kamu merespon cerita mengenai bullying. Nah, untuk di tempat kerja, proses bullying ini sering sekali disalahartikan dengan proses menegur. Atau misalnya karena orangnya tidak mau memperbaiki diri, karena orangnya tidak mau berobat, karena orangnya tidak menyadari kalau dia nggak baik-baik aja, cenderung denial atau menyangkal. Padahal kondisi mental dia, kondisi kognitif, dan perilaku dia tuh sudah menjadi masalah di tempat kerja. Biasanya disindir secara massal nih kalau ini. Jadi raramean ngomongkeun ya. Kalau udah kayak gitu harus gimana sih? Sadar bahwa orang kalau masih ngingetin kita tuh berarti itu baik gitu ya, mengajak dan meminta kita untuk berobat ke psikiater, ke psikolog, itu bukan kondisi yang memalukan dirimu atau mempermalukan dirimu. Mereka hanya ingin membuat dirimu menjadi lebih baik. Jadi lamun didinya ya disarankan kudu ke psikiater, ke psikolog, nya lakuin aja. Apalagi kalau misalnya di cover sama asuransi kantor, kacida-cida teuing lamun misalnya tadi jabanan mah nya. Jadi memang harus. Kenapa? Karena ketika kita berobat, kondisi otak kita tuh pasti lebih baik. Jadi hati-hati ya, kondisi mental adalah kondisi otakmu. Gambaran mentalmu, gambaran perilakumu merupakan refleksi dari kondisi otakmu gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencari pertolongan karena ketika kita mencari pertolongan, otak kita tuh akan membaik. Fungsional hidup kita akan membaik. Produktivitas hidup kita membaik dan kualitas relasi kita menjadi lebih baik. Dan jangan sampai kita berelasi dengan isu, saya mah masih punya trust isu. Nah, eta nu, biasanya kalau misalnya yang riwayat traumatik tuh, abi mah masih boga inner child wound gitu nya, masih ada luka masa lalu. Aku mah masih punya luka penolakan, luka pengkhianatan. Tapi yang kasihan adalah pasangan hidupmu saat ini suruh dijadikan psikolog, psikiater yang memang berjalan bersama dirimu. Jadi proses membangun relasi bukan proses terapi berobat gitu ya. Cari pertolongan yang benar supaya jangan sampai sampah emosi kita, sampah masa lalu kita, sampah pikiran negatif kita harus dibersihinnya sama orang lain. Harus disedotnya sama orang lain dengan pembenaran kalau aku pernah mengalami trauma, maka aku berhak untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jangan sampai kita tuh ketika lagi berelasi kalah kanyeun batur gering gitunya, atau misalnya kita malah bikin orang lain jadi sakit, orang lain jadi harus berobat gara-gara kita. Dan kita selalu pembenarannya, ya aku mah punya trauma gitu ya. Jadi moga-moga nggak ada tuh. Karena biasanya pasien yang memang lagi dalam kondisi berobat, betul perlu support system, tapi juga membutuhkan niat kita yang menjadi lebih baik. Gitu ya guys, jadi kenapa dampak bullying itu besar? Karena proses kronik trauma yang kita dapatkan dalam masa-masa bullying yang bisa singkat, panjang, itu adalah proses yang memalukan. Proses yang membuat eksistensi kita sebagai manusia itu berkurang sangat signifikan. Bahkan mungkin kita merasa tidak bisa dimanusiakan lagi oleh orang lain. Kita merasa tidak layak untuk disebut sebagai manusia yang bertumbuh, berkembang, karena kita seperti anak kecil yang memang memerlukan pertolongan dari orang lain. Dan carilah pertolongan, karena proses bullying tentunya tidak mudah. Ada beberapa klien yang bahkan dia harus berjuang dengan proses itu tahunan, gitu ya, apalagi kalau kita tinggal dan memilih pasangan yang ternyata pelaku bullying terselubung. Hati-hati ya guys, karena kondisi mental kita yang nggak baik-baik aja akan sangat karena kondisi mental kita yang nggak baik-baik akan menyebabkan kita salah mengambil keputusan. Baik itu di lingkungan kerja, baik itu di dalam relasi, dan orang yang punya banyak luka cenderung memilih orang yang bisa memberikan love bombing dalam waktu singkat. Kenapa? Karena prosesnya sangat menyenangkan. Sesuatu yang nggak pernah kita dapat sejak kita kecil, sesuatu yang nggak pernah kita terima dalam proses kita bertumbuh, dan ketika ada orang yang memvalidasi, walaupun itu tidak jujur, walaupun itu ada niat di baliknya, kita akan terima itu sebagai sesuatu hal yang kita anggap hadiah. Dan ketika kita melanjutkan, ketika kita memilih untuk tetap bersama dia, ternyata kita masuk ke dalam jebakan lainnya. Jangan sampai salah pilih kita menyebabkan kita harus terjebak dalam penjara bullying seumur hidup. Oke, mungkin sekian kalau untuk teman-teman yang mau tanya, dan moga-moga lagi nggak ada kalimat-kalimat negatif ya, karena di kontennya Mental Hub dan Karir Kelas ini kita bakal delete semua komen negatif,
Kenapa? Karena kita ingin memberikan ruang aman buat kalian semua bercerita, ruang aman buat kalian semua bertumbuh, dan kalau kalian mau bertanya atau mau komen, boleh banget ya. Jangan lupa untuk subscribe juga, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak informasi-informasi baru terkait dengan mental health, karir, dan lain-lainnya di YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi, dadah!